Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita sampai pada bagian akhir dari surah Al-Insyiqaq, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Bal, akan tetapi, alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka kafir, yukadzibun, mereka selalu mendustakan. Itu ayat yang ke-22 dari surah Al-Insyiqaq. Sebelumnya pada ayat sebelumnya Allah menyatakan, wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Itu kan, wa idza, dan ketika, quri'a, dibacakan atau tutla, ditilawahkan, 'alaihim, kepada mereka, Al-Qur'anu, Al-Qur'an, la yasjudun, mereka tidak mau bersujud. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Bahkan orang-orang yang kafir itu mereka selalu mendustakan. Jadi kalau menurut ayat ini, orang yang mendustakan kepada ayat-ayat Allah, ya, di sini diterangkan bahkan, ya, bal kadang-kadang berarti bahkan, kadang-kadang berarti akan tetapi. Di sini rupa-rupanya bahkan itu, ya. Bahkan orang-orang yang kafir itu mereka selalu mendustakan. Mendustakan yaitu mendustakan minat takdzib, yaitu dari kata takdzib. Yukadzibun ini dari kata at-takdzib. At-takdzib itu pendustaan, ya, perbuatan mendustakan, itu namanya at-takdzib. Walainat, dan penentangan. Termasuk orang yang mendustakan Al-Quran adalah orang yang menentang kepada Al-Quran. Orang yang menantang Al-Quran. Nah, itu termasuk orang yang mendustakan. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir, ya. Yang ketiga, wal mukhalafatu lil haqqi. Wal mukhalafatu lil haqqi. Wal mukhalafatu, dan orang yang menyelisihi lil haqqi, kepada kebenaran. Jadi orang yang mendustakan kepada Al-Quran menurut Ibnu Katsir adalah orang yang tidak percaya kepada Al-Quran, menganggap Al-Quran itu bohong, menganggap Al-Quran itu dusta, enggak benar, ya. Atau orang yang menentang kepada Al-Quran, ya. Ini lagi rame nih, kemarin ada demo. Ada demo, salah satu kelompok mengatakan, mulai tahun depan mari kita berjuang. Jangan ada lagi orang yang membawa-bawa agama dalam masalah pilkada serentak. Nah, ada orang yang bilang begitu.
Loh, tunggu dulu Pak. Sampean ke sini dulu, ngaji sini. Yang ngomong itu loh, sini ngaji sini. Kutunjukkan ini. Firman Tuhan. Wah, kalau nggak mau bilang firman Allah, ya sudah firman Tuhan. Karena itu la ilaha illallah, nggak ada Tuhan selain Allah kok. Ya. Nih, ayat Tuhan. Oh, ayat Al-Qur'an. Ya. Di sini ada ayat Tuhan, ayat Al-Qur'an, ayat Allah. Bunyinya begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahud la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Tuh. Ini ayat Al-Qur'an ditujukan untuk umat Islam. Ayat Al-Qur'an yang ditujukan kepada orang-orang beriman, khususnya umat Islam. Karena Al-Qur'an itu adalah kitab sucinya umat Islam. Nah, kita sebagai umat Islam, sebagai orang Islam mesti dengar dong firman Allah ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Langsung pakai tafsirnya aja ya. Tafsir yang sederhana. Nah ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ini khusus untuk orang beriman, khusus umat Islam ini. Jadi kita bicara tentang Islam khusus di kalangan umat Islam. Hai orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini kalau di dalam tafsir ini ya, dia karena tafsir secara global gitu ya, tidak diperinci satu demi satu, ayat demi ayat. Kita lihat perbandingannya tafsir yang diperinci ayat demi ayat, mulai dari tafsir yang kecil aja, nggak usah tafsir yang gede-gede, tafsir kecil-kecil aja, tafsir yang sederhana. Nah, ini tafsir Ibnu Abbas misalnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa mereka yang dipanggil oleh Allah ini? Lihat tafsirnya. Wahai orang-orang yang beriman bi Muhammadin wal Qur'ani. Wahai orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad dan beriman kepada Al-Qur'an. Jadi ini khusus untuk orang Islam ayat ini. Yang mengkhususkan ya Allah sendiri yang berfirman, "Hei orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada Al-Qur'an, la tattakhidul yahuda wan nasara, la tattakhidul yahuda wan nasara auliya." Tuh, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara sebagai aulia. Aulia itu artinya banyak. Yang jelas aulia itu adalah arti bentuk kata jamak. Ini namanya isim jamak taksir. Jamak taksir. Isim mufradnya
waliyun, wali. Kalau satu wali. Kalau banyak auliya'a. Kalau satu waliyun, kalau banyak auliya'a. Auliya'u. Ya. Karena sini kedudukannya sebagai maf'ul menjadi auliya'a. Ya. Janganlah kalian menjadikan orang Yahudi dan orang Nasara sebagai wali-wali kamu. Jangan jadikan wali. Makanya kalau ada orang Islam menikah, ada perempuan Islam, muslimah menikah, terus si perempuan ini orang tuanya beragama non-Islam. Tidak bisa dia menikahkan anaknya, tidak bisa jadi wali. Menjadi wali nikah tidak bisa, menjadi wali-wali yang lainnya juga nggak bisa. Janganlah kalian, hei orang-orang beriman, menjadikan mereka sebagai wali-wali kalian. Jadi wali kelas pun nggak boleh, jadi wali kota nggak boleh, apalagi wali negeri. Itu. Janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasara sebagai wali-wali. Di sini terangkan sebagai penolong. Aulia di sini rupanya Ibnu Abbas mengartikan sebagai penolong. Penolong itu ya orang yang menolong. Jangan kamu menjadikan orang Yahudi dan orang Nasara sebagai penolong-penolong ya, yakni orang-orang yang menolong fil auni dalam pertolongan apapun, wan nusroti dan dalam bantuan apapun. Minta bantuan, minta pertolongan kepada orang mereka saja tidak boleh. Ini loh. Ini baru satu tafsir ya. Kenapa sih kok nggak boleh? Allah sendiri mengatakan alasannya. Ba'duhum awliya'u ba'din. Sebagian mereka adalah penolong-penolong sebagian yang lain. Orang-orang Yahudi yang baik itu adalah menolong orang-orang Yahudi. Orang-orang Nasrani yang baik adalah orang-orang yang menolong orang-orang Nasrani. Orang-orang Islam yang baik adalah orang-orang yang menolong orang-orang Islam lainnya. Itu yang baik begitu. Kenapa enggak boleh menolong orang lain? Boleh aja orang Yahudi menolong orang Nasrani, orang Nasrani menolong orang Yahudi. Tapi orang Islam enggak boleh. Minta pertolongan enggak boleh. Kalau ditolong bagaimana? Nah, nanti lain soal. Ditolong, kamu jatuh dari kendaraan, ditolong sama orang Yahudi. Ya enggak apa-apa. Nah, ditolong, itu maunya dia nolong. Karena baiknya orang Yahudi mau nolong orang lain gitu ya. Atau ditolong oleh ada orang Nasrani melihat sampean jatuh, ditolong. Oh enggak mau, enggak boleh ya, dia mau nolong biarin aja. Nah, itu dalam soal pertolongan. Kenapa kok hubungannya apa kok dengan tolong menolong sini? Maksud tolong menolong di sini diterangkan lagi oleh Ibnu Abbas. Yaqulu, Allah berfirman, ba'duhum sebagian mereka orang Yahudi dan orang Nasara itu adalah penolong-penolong ala dini ba'din terhadap agama sebagian yang lain. Jadi mereka itu tolong menolong dalam urusan agama. Nah, orang Islam tidak boleh minta tolong dalam urusan agama kepada mereka. Ya, fisirri wal alaniyati, dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau rahasia, wal alaniyati maupun dalam keadaan terang-terangan, tidak bisa, tidak boleh. Dan mereka adalah wawaliyu ba'din, wawaliya ba'din, dan tidak boleh menjadikan wali kepada sebagian yang lain. Lalu Allah mengatakan wa may yatawallahum, dan siapa saja yang menjadikan mereka sebagai wali, sebagai penolong fil auni wan nusrah dalam pertolongan dan bantuan, minkum diantara kalian, siapa saja diantara kalian, ya ma'syarul mu'minin, wahai kumpulan orang-orang beriman. Siapa saja di antara kalian, hei orang-orang Islam yang menjadikan mereka sebagai wali, fa innahu minhum, fa innahu maka sesungguhnya dia
Dia yang menjadikan mereka sebagai wali adalah minhum, bagian dari mereka, fil wilayati, dalam soal perwalian. Ya. Walaisa fi amanatillah wa hifdhihi, dan dia tidak berada dalam amanah Allah dan tidak dalam penjagaan Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah itu la yahdi, tidak akan memberi petunjuk, layar sud, Allah itu tidak memberi petunjuk ila dinihi, kepada agamanya, wa hujajihi, dan kepada hujah-hujahnya. Kepada siapa Allah tidak akan memberi petunjuk? Al-qaumadzolimin, kepada orang-orang yang zalim. Perhatikan nih tafsir Ibnu Abbas ini. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang kaum yang zalim itu siapa? Ini tafsir Ibnu Abbas ini. Al-Yahudu wan Nasara, orang Yahudi dan orang Nasara. Itu orang-orang yang zalim. Yang bilang Allah loh, bukan aku. Apa salahkan Allah sana. Orang zalim itu orang yang bagaimana sih? Orang yang zalim itu orang yang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Air minum ini udah dibuat susah-susah, orang yang membuat dia nunggu dulu airnya panas. Habis itu dia beli kopi dulu di warung. Habis itu dia cuci gelasnya lagi, dikeringkan lagi, terus taruh di situ, terus dituangi air, dihidangkan di sini, ditaruh di sini gini. Tujuannya yang naruh ini adalah untuk diminum. Kalau kemudian ini saya gini kan Pak, saya siramkan ke sampean, saya zalim itu. Paham? Minuman ini mestinya diminum gini loh, ini yang adil tuh begini, bismillahirrahmanirrahim. Kamu lebih adil lagi sampai minum salah satu. Nah. Jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya itulah keadilan. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya itulah kezaliman. Ada orang bersalah nih, melanggar hukum, melanggar prokes, protap kesehatan. Yang di Jakarta dipanggil oleh Bareskrim. Yang di Solo udah dipanggil. Ditanya sama wartawan, yang kenapa Pak yang di Solo enggak dipanggil, kok yang di Jakarta dipanggil? Yang di Solo tuh dilindungi undang-undang. Yang di Jakarta enggak. Jawabannya gitu Pak. Ini contoh. Jadi yang namanya perbuatan zalim adalah perbuatan tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Manusia Pak, Bu, manusia ini kan makhluk Tuhan, makhluk Allah. Sampai dinyanyikan, dibikin lagu sama Ahmad Dhani itu. Manusia itu makhluk Tuhan, makhluknya Allah. Yang benar, yang adil atau yang benar, manusia itu mestinya menyembah Tuhan, Allah. Lah kok tiba-tiba orang Yahudi menjadikan Uzair sebagai sesembahan. Dan orang Nasara menjadikan Isa Al-Masih sebagai sesembahan. Nah ini zalim ini, enggak boleh. Gitu loh Pak. Demikian juga siapapun yang menyembah selain Tuhan, selain Allah, zalim dia. Nah, menempatkan sesuatu pada tempatnya itulah keadilan. Orang yang salah dihukum adil. Ya, koruptor melanggar hukum dihukum adil. Di Saudi Arabia kalau ada koruptor dihukum apa Pak? Dihukum potong tangan. Adil menurut hukum Saudi Arabia. Sudah adil tuh hukumnya bunyinya begitu kok.
bunyi hukumnya di Saudi Arabia itu pencuri dan koruptor dipotong tangan. Dan itu dilaksanakan, dipotong tangannya para koruptor itu. Hukum di RRC, Republik Rakyat Tiongkok atau Republik Rakyat Cina. Koruptor itu dipotong lehernya Pak, hukumannya. Pancung, hukuman mati. Adil itu adil, hukum Tiongkok, hukum Cina, hukum RRT adil, ada koruptor dipotong lehernya dihukum mati. Karena hukumnya mereka begitu. Di Indonesia Pak, koruptor potong tahanan, potong masa tahanan. Adil itu. Nah, hukumnya di sini gitu kok. Tapi dolim menurut Allah. Nah, ini tafsir Ibnu Abbas. Kita berpindah ke tafsir Jalalain. Ini tafsirnya orang NU. Orang NU kalau belajar di pondok-pondok pesantren mereka, kitab tafsir Jalalain harus tamat. Harus selesai. Dipelajari satu persatu. Apa kata tafsir Jalalain? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang Yahudi dan orang Nasara sebagai wali-wali. Wali-wali di sini bukan penolong. Wali-wali yang tuwallunahum, kalian berwali kepada mereka. Wa tuwaddunahum, dan kalian mencintai mereka. Jalalain ini. Tafsirnya orang NU ini. Saya tanya kiai-kiai NU, paham semua mereka tafsir Jalalain. Santri-santri pondok pesantren NU, pintar mereka. Jadi orang beriman dilarang oleh Allah berwali dan mencintai Yahudi dan Nasara. Itu tafsirnya Pak. Kenapa? Alasannya kata Allah, ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian mereka adalah wali-wali bagi sebagian yang lain. Yang baik itu orang Yahudi berwali kepada orang Yahudi, orang Nasrani berwali kepada orang Nasrani, orang Islam Muslim berwali kepada orang Muslim. Itu yang bagus, yang benar itu begitu. Adil itu. Nah, kita sendiri pernah dengar kan di YouTube ada kok di YouTube itu bisa dibuka, bisa dilihat sama-sama. Disebar di YouTube, ada seorang pendeta, seorang pendeta berpidato berkhotbah di gereja. Enggak tahu pendeta siapa, gerejanya mana enggak tahu, yang jelas ada tayangan seperti itu. Menasihati kepada para jemaatnya. Ya, nasihatnya supaya nanti dalam pilgub itu pilih yang itu. Sah itu pendeta menasihati begitu, ya sah saja. Dia berwasiat kepada jemaatnya kok. Sah saja, boleh saja. Tidak boleh dilarang itu. Itu keyakinan mereka kok. Nah demikian juga mestinya orang Islam kalau ada kiai, ada ustadz, ada tuan guru, ada habib menasihati umatnya, kamu nanti ya pilgub ini pilih yang itu. Boleh lah kiai, dia bukan pegawai negeri, bukan anggota TNI dan Polri yang harus netral. Dia orang merdeka kok. Menasihati jamaahnya, kamu nanti kalau pilgub pilih yang sana ya. Boleh itu ya boleh, kok gitu kok mau dilarang. Katanya jangan bawa-bawa agama. Lah yang sana bawa-bawa agama kamu enggak protes. Sini bawa-bawa agama kamu protes terus. Nah itu loh Pak, ini tafsir jalan lain. Kenapa Allah melarang orang beriman berwali kepada orang Yahudi maupun Nasara? Karena yang benar sebagian mereka berwali kepada sebagian yang lain. Kenapa? Ini litikhadhihim fil kufri, karena kesamaan mereka dalam pengambilan mereka terhadap kekufuran. Karena sama-sama Yahudi, orang Yahudi cinta kepada orang Yahudi, orang Nasrani cinta kepada orang Nasrani, itu betul bagus. Nah, orang Muslim mestinya cinta kepada orang Muslim.
berwalinya kepada orang muslim. Nah, kalau nekat gimana? Kalau ada orang beriman, dalam hal ini khususnya orang muslim, berwali kepada Yahudi atau berwali kepada Nasara bagaimana? Allah menjawab pertanyaan itu. Wa may yatawallahum minkum, dan siapa saja yang menjadikan wali kepada mereka di antara kalian, fa innahu minhum, maka sesungguhnya dia bagian dari mereka. Min jumlatihim. Minhum maksudnya min jumlatihim. Mereka yang berwali kepada Yahudi dan Nasara adalah bagian dari mereka, termasuk jumlah mereka, termasuk golongan mereka, bilangan mereka. Oleh Allah sudah dianggap Yahudi. Kamu berwali kepada Yahudi, oh kamu orang Yahudi. Kamu orang Islam berwali kepada Nasara, oh kamu orang Nasara. Walaupun kamu tiap hari sholat, Allah bilang kamu orang Nasara. Bahaya apa enggak itu? Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Kenapa? Karena bimuwalatihimul kufar, karena mereka telah berwali kepada orang kufar. Orang yang berwali kepada orang kufar itu orang zalim. Tafsir Jalalain. Tafsir yang lain, tafsir yang kecil juga, tafsir kecil nih, At-Tafsir Al-Muyassar. Nih, di sini dalam tafsir Al-Muyassar penjelasannya begini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattakhidu, janganlah kalian menjadikan al-yahuda wan nasara, orang Yahudi dan orang Nasara, auliya'a, diartikan hulafa'a. Hulafa itu apa ya? Pembela. Sebentar. Ini bentuk mufradnya halif. Sekutu. Nah, hulafa itu sekutu. Konco kental. Ya, sahabat kental. Janganlah orang beriman menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai hulafa wa ansoron, dan sebagai ansor, sebagai penolong ala ahlil iman, ya, kepada orang yang beriman. Kenapa? Zalika annahum la yuwaddunal mu'minin. Sebabnya adalah bahwa mereka orang Yahudi dan orang yang Nasara itu la yuwaddunal mu'minin. Mereka itu tidak mencintai orang beriman. Orang Yahudi sama orang Nasara itu tidak cinta kepada orang beriman. Kalau kelihatannya cinta itu karena ada maunya. Tapi cinta tulus ikhlas nggak ada. Nah kita, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya dan Anda semua ini diajari oleh Allah untuk saling mencintai karena Allah. Bukan saling mencintai karena uang. Bukan saling mencintai karena jabatan. Bukan saling mencintai karena janji-janji. Bukan. Tapi karena Allah. Selagi kita sama-sama sebagai hamba Allah, kita saling mencintai karena Allah. Kalau cinta kita terjalin karena duit, selama duit itu ada, kita saling mencintai. Begitu duit itu tidak ada, bubar percintaan itu. Itu cinta yang tidak tulus, tidak ikhlas. Lalu tafsir ini mengatakan, fal yahudu yuwali ba'dhum ba'dhon. Yuwali ba'duhum ba'don. Maka orang Yahudi itu berwali sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Itu yang betul begitu. Wa kadzalika Nasara, dan demikian juga orang Nasara. Bagusnya orang Nasara walinya kepada mereka. Wa kullal fariqo ini, sedangkan masing-masing dari dua kelompok ini tadi, Yahudi maupun Nasara, yajtami'u, mereka berkumpul ala adawatikum, untuk memusuhi kalian. Orang Yahudi dan orang Nasara itu, kata Allah, ini dibuka oleh Allah rahasianya.
rahasia mereka dibuka. Orang Yahudi sama orang Nasrani itu mereka bersekutu untuk memusuhi kalian. Dan itu terbukti sampai hari ini di seluruh dunia. Di seluruh dunia ini Pak, seluruh orang yang masuk dalam kategori Yahudi dan Nasara yang disebut dalam ayat ini, itu mereka rame-rame memusuhi muslimin. Ada orang muslim berbuat salah satu kali, seluruh dunia mencela dia sudah. Ada seorang muslim membunuh 1, 2 orang, 3 orang, 15 orang, 100 orang itu misalnya. Seperti bom Bali itu, gara-gara bom Bali itu kan ada 100 orang lebih ya, 100 orang lebih ya meninggal ya. Itu orang Islam dimaki-maki seluruh dunia itu. Padahal nggak tahu yang berbuat siapa sebetulnya. Mungkin yang berbuat itu yang sudah dihukum mati itu, mungkin aja. Tapi gara-gara itu Pak, muslim seluruh dunia kena getahnya, dimusuhin, ya pokoknya dimaki-maki lah, dibully. Tapi saudara, tentara Israel setiap hari membantai orang Palestina, berapa ribu sudah yang mati. Mereka diam, malah membela Israel. Gimana coba? Ayo, itu adil enggak gitu? Ini loh, Allah bilang apa? Mereka itu saling mencintai terasa sama mereka Muhammad. Enggak, mereka tidak cinta kepada kamu, enggak. Itu. Kalau mereka cinta kepada kamu karena mereka pengen ya, satu, kamu mau ngikut sama mereka. Masuk kepada mereka, golongan mereka. Kamu dikasih super mie, Indomie setiap bulan, disekolahkan gratis, dibiayai. Supaya kamu ikut sama dia. Itu maunya mereka begitu. Atau supaya kamu mau nurut sama mereka. Nanti kalau pilgub, pilpres, pilih yang itu ya, sama dengan aku. Nih duitnya. Nah, gitu. Maunya begitu Pak. Nah kita ini diajari oleh Allah tidak begitu caranya. Tapi saling mencintai sesama orang beriman. Ya. Wa hukmuhu hukmuhum, hukum mereka ya hukumnya ya hukum mereka. Nah, innallaha la yuwaffiq, Allah tidak memberi taufik adz-dzalimin kepada orang-orang yang zalim. Siapa mereka? Alladzina yatawallaunal kafirin. Orang-orang yang zalim adalah alladzina, orang-orang yang yatawallauna, mereka berwali al-kafirina kepada orang-orang kufar. Ini tafsir Al-Muyassar, sama ini. Nah, yang lain lagi. Tafsir kecil-kecil aja. Tafsir kecil-kecil itu Al-Wajiz. Nah, ini termasuk tafsir kecil ini. Boleh. Tuh. Panjang banget ini. Nih. Ya ayyuhalladzina amanu, kok tafsirnya modelnya gini ya. Enggak ayat demi ayat. Kalau di buku-buku itu, kalau di bukunya itu aslinya enggak begitu. Nah ini dia. Nih Pak, dalam tafsir Al-Wajiz. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Itu ya. Al-ayah itu ayat ini nazalat turun fi rijalin tentang beberapa orang laki-laki yang kanu mereka adalah yuwaduna, saling mencintai, ya, mereka saling mencintai dengan munafikil Yahud, orang munafik Yahudi, orang Yahudi yang munafik. Jadi ada orang Islam saling menyayangi, saling mencintai dengan orang munafik dan orang Yahudi. Turun ayat ini. Gak boleh kamu mencintai saja, gak boleh loh Pak. Seneng aja gak boleh. Lu apalagi
Ya. Dah, ini ada lagi enggak? Nih, Zadul Masir. Biasanya sini lengkap. Di sini sama juga ya, dalam tafsir ini bahwa orang beriman dilarang berwali kepada Yahudi dan Nasoro. Berwali, enggak boleh. Nih, ada seorang sahabat bernama Ubadah bin Somit radhiyallahu anhu qala, dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali, sesungguhnya aku mempunyai mawali, wali-wali minal Yahud, dari kalangan Yahudi. Saya punya wali, saudara, keluarga, tapi dia agamanya Yahudi. Wa ini, sedangkan aku abra'u, aku sudah membebaskan diri ilallah, kepada Allah, min, dari wilayata Yahudi, perwalian kepada Yahudi. Ya Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah? Saya punya keluarga, mereka agamanya Yahudi, sedangkan saya sudah masuk Islam, bagaimana? Faqala Abdullah bin Ubay. Lalu Abdullah bin Ubay berkata, "Inni rojulun akhafud dawair." Sesungguhnya aku ini seseorang yang khawatir kepada pergantian giliran. Aku takut terjadi giliran. Sekarang Muhammad menang. Aku takut kalau suatu ketika nanti Muhammad kalah. Kalau Muhammad kalah, nanti kita jadi korban loh, ikut jadi korban. Makanya kita baik-baik saja sama orang Yahudi. Jadi kalau nanti Muhammad tuh kalah dalam perang, kita masih punya teman kita orang Yahudi. Itu Abdullah bin Ubay ngomong begitu sama saudaranya, sama Muslim. Jadi di satu sisi sahabat Nabi yang bernama Ubadah bin Somit merasa bingung, bagaimana Rasulullah, saya masih punya saudara beragama Yahudi, padahal saya sudah masuk Islam, saya harus bagaimana? Sementara sahabat yang lain, Abdullah bin Ubay ini ngomongin sama sahabat-sahabat yang lain, saya ini orang yang takut kalau terjadi pergantian kekuasaan. Sekarang Muhammad berkuasa, nanti kalau Muhammad tidak berkuasa, yang berkuasa ini orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah ini, penduduk asli Madinah ini, yang beragama Yahudi ini. Gimana coba kita? Udah aja, kita nggak usah musuhan sama orang Yahudi, kita bersahabat aja dengan mereka. Turun ayat ini gara-gara peristiwa itu, Pak. Tetap Allah melarang. Ini tafsir Zadul Masir. Ada lagi. Ya. Ada lagi tafsir yang pendek juga. Oh, di atas tempatnya. Ini tafsir ringkas juga ini. Nah, tapi dibacanya kurang enak karena susunan ketikannya enggak enak. Kalau di kitabnya bagus, kalau udah diketik di sini tergantung yang ngetik. Ya, jadi kita cari satu lagi sekedar perbandingan. Ini Audahut Tafasir. Nama kitab tafsirnya keren nih namanya. Audahut Tafasir. Inilah tafsir yang paling jelas. Kitab tafsir yang paling jelas ini. Apa iya sih, coba kita lihat. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan orang Yahudi dan orang Nasara sebagai aulia. Apa tuh aulia? Yaitu asdiqo'a. Teman-teman. Sahabat-sahabat. Jangan kalian jadikan Yahudi dan Nasara sebagai sahabat-sahabat yang tuwallunahum, kalian kemudian berwali kepada mereka. Kalau sekedar berteman tidak apa-apa. Mendirikan PT, mendirikan perusahaan dengan mereka enggak masalah. Tapi berwali kepada mereka jangan. Ya.
La tuwallunahum min dunil mu'minin, dengan meninggalkan orang beriman, jangan. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa yang berwali kepada mereka di antara kalian, maka dia termasuk mereka. Ya, ini fa innahu minhum, maka sungguhnya dia termasuk dari mereka. Maksudnya min jinsihim. Loh. Orang Islam yang menjadikan Yahudi sebagai wali mereka atau menjadikan Nasara sebagai wali mereka, ya dia itu min jinsihim, termasuk jenis mereka. Sampai begitu tafsirnya nih. Jenis podo tunggal iki. Nah, sudah ya, kembali ke sini. Jadi saudara, ini saya kemarin mendengar salah demo begitu. Mulai tahun depan tidak boleh ada lagi yang membawa-bawa agama dalam pilpres maupun pilkada serentak. Waduh, ya terserah orang Nasrani, biar aja bawa agama Nasrani. Berfatwa kepada umatnya pakai agama Nasrani supaya milih gubernur yang Nasrani, biar aja. Nanti giliran orang yang di Bali, yang Hindu Bali itu kan semuanya kan calon gubernurnya kan mesti orang sana. Susahnya orang Islam jadi gubernur sana susah. Sama seperti orang Islam jadi gubernur di NTT sana susah. Dan itu orang Islam nggak masalah kok, ridho saja kok. Orang Islam itu orang yang paling toleran, Pak. Nggak usah diajari untuk toleransi. Kita tuh paling toleran sudah. Orang Islam itu orang yang paling toleran kok. Kadang-kadang saking tolerannya itu orang berzina dibiarin. Saking toleransinya itu, Pak. Orang berjudi dibiarin. Saking toleransinya itu, Pak. Astagfirullah. Nah, kembali ke sini ya. Balil ladzina kafaru yukadzibun, akan tetapi bahkan orang-orang yang kafir itu mereka mendustakan dalam tafsir lain, walil ladzina kafaru yukadzibun, bahkan orang-orang kafir itu mendustakan apa? Bil Quran wal ba'tsi. Orang-orang kafir itu mendustakan kepada Al-Qur'an dan kepada hari kebangkitan manusia sesudah mati di akhirat nanti. Wallahu a'lamu bima yu'un. Sedangkan Allah itu lebih mengetahui dengan apa yang mereka simpan, mereka tampung. Yu'un mereka tampung, maksudnya yaktumun, mereka sembunyikan fi sudurihim, dalam hati mereka. Wallahu a'lamu bima yu'un, dan Allah itu lebih tahu dengan apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka. Allah tahu hati manusia, Pak. Makanya Allah bikin aturan yang namanya Al-Quran. Al-Quran ini membongkar semua kejahatan manusia yang ada dalam hati mereka. Kejahatan-kejahatan manusia yang lahir maupun yang batin dibuka semua oleh Al-Quran. Dan kita dilarang mempunyai sifat jahat atau berbuat jahat walaupun cuma di dalam hati. Berprasangka buruk saja kita tidak boleh, Pak. Ya, suudon saja nggak boleh. Berprasangka buruk saja nggak boleh, dilarang dalam Islam itu. Apalagi memfitnah. Berprasangka yang masih dipendam dalam hati, tapi berprasangka buruk kepada orang yang baik. Kalau berprasangka buruk kepada Abu Jahal nggak apa-apa. Itu memang jahat. Berprasangka buruk kepada Fir'aun, enggak apa-apa, itu memang jahat kok. Ya. Nah, ya, sudah. Wallahu a'lamu bima yu'un. Dalam tafsir Al-Baghawi juga sama. Kalau ini tadi tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Al-Baghawi, dan Allah itu lebih mengetahui dengan apa yang ada yang mereka tampung, maksudnya fi sudurihim, dalam hati mereka, minat takdzib, dari pendustaan itu, atau yang yaktumun yu'un, mereka tampung, ini ya, mereka tampung di sini maksudnya yaktumun, mereka sembunyikan. Tuh. Fabashirhum bi'adzabin alim. Fabashirhum, maka berilah kabar gembira wahai Rasul, hum, kepada mereka, bi'adzabin, dengan azab, alimin, yang pedih. Maksud ayat ini yaitu ya, fabashirhum, maka berilah kabar gembira wahai Muhammad kepada mereka, kepada orang-orang kafir itu, bi'adzabin alim, bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.
Wahai orang kafir, bergembiralah kalian ya, bergembiralah kalian karena kalian akan mendapat azab yang pedih. Ngomong begitu sama mereka. Ya, maksudnya fa'akhbirhum, maka beritakanlah kepada mereka ya Muhammadu, wahai Muhammad, bi annallah, bahwasanya Allah azza yang maha gagah wa jalla dan maha agung, qad a'adda, sungguh telah menyediakan lahum untuk mereka azaban aliman, azab yang pedih. Jadi menurut ayat ini Pak, Bu, semua orang kafir itu entah apapun nama mereka, dari manapun asalnya, itu semuanya akan mendapat azab yang pedih di akhirat sana. Lalu Allah mengecualikan, illalladzina amanu, akan tetapi orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan mereka yang beramal soleh, lahum untuk mereka ajrun, pahala balasan yang ghairu, tidak ada mamnunin putusnya, tidak ada berhentinya. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan mendapatkan ganjaran yang tidak ada habis-habisnya. Ini Ibnu Katsir mengatakan, hadza, ini kata-kata illa, ini adalah istisna mungkoti. Istisna mungkoti yang artinya akan tetapi. Kalau istisna muttasil artinya kecuali, begitu. Jadi kenapa dibilang begitu oleh ini loh, istisna mungkoti, ya, yakni makna illah di sini bukan kecuali tetapi lakinna. Akan tetapi alladzina amanu, orang-orang yang beriman, ai biqulubihim, orang-orang yang beriman dengan hati mereka, wa amilus solihati, dan orang-orang yang beramal soleh dengan apa? Dengan beramal solehnya ada terangannya di belakangnya ya. Orang-orang yang beriman bijawarihihim, dengan anggota tubuh mereka, lahum untuk mereka ajrun, ganjaran, yaitu fiddaril akhirati, di negeri akhirat sana ganjarannya, balasannya, yang ghairu mamnunin, tidak putus, ghairu mangkus, tidak dikurangi, tidak ada pengurangan, ghairu mahsub, tidak ada perhitungannya. Balasannya itu tidak ada perhitungannya. Kalau yang ada perhitungannya kan, kamu bekerja sebulan gajinya segini, setahun ya tinggal kali 12. Itu upah yang pakai perhitungan. Kalau upah dari Allah nggak pakai hitungan, Pak. Dah kamu masuk surga. Terus itu tersedia apa saja kamu mauin. Yang kamu sukai ada di sana semua. Bersenang-senang kamu selama-lamanya. Gitu Masya Allah. Ya. Jadi saudara, kalau orang beriman dan beramal soleh, kama qala ta'ala, sama seperti Allah Ta'ala berfirman dalam surat Hud, surat yang ke-11 ayat 108, lahum ajrun ghairu mamnun, untuk mereka ganjaran yang tidak ada putus-putusnya, tidak ada kurang-kurangnya, tidak ada perhitungannya. Dalam tafsir lain dikatakan ghairu mamnu, tidak ada lagi larangannya. Itu sama dengan ayat lain, ata'an ghairu majzuz, pemberian yang tidak ada berhentinya, tidak ada habisnya. Wa hadzal qaul, dan pendapat wa hadzal qaulul akhar, dan ini adalah pendapat yang lain, an ba'dihim, dari sebagian mereka para ulama, yang qad angkarahu ghairu wahid, telah mengingkarinya tidak hanya satu orang. Jadi ada sebuah pendapat mengenai ayat ini yang diingkari tidak hanya oleh seorang ulama tapi banyak yang mengingkari, bahwa fa'innallah, maka sesungguhnya Allah azza wa jalla yang maha dan maha agung, lahul minnatu, bagi Allah atau Allah itu mempunyai kenikmatan ala ahlil jannah, kepada penghuni surga, fi kulli halin,
pada setiap keadaan, wa anin dan setiap waktu, wa lahdhatin dan setiap saat. Wa innama dan sesungguhnya tiada lain, dakhuluha mereka akan memasuki surga bifadlihi dengan sebab karunia Allah, wa rahmatihi dan dengan sebab rahmatnya, la bi'amalihim tidak karena amalan mereka. Falahu maka bagi Allah alaihim atas mereka, ya Allah memiliki terhadap mereka manusia ini al-minnatu kenikmatan daiman yang kekal, sarmadan yang terus menerus, ya yang terus menerus, ya. Walhamdulillahi wahdahu abada dan segala puji bagi Allah yang Maha Esa Dia abadan selama-lamanya. Walihada dan karena inilah yulhamuna mereka penghuni surga nanti di surga sana selalu mereka diilhami oleh Allah dengan tasbihahu bertasbih kepadanya, wa tahmidahu dan bertahmid memuji kepadanya, kama yulhamunan nafas sebagaimana diilhaminya nafas. Jadi nafasnya orang surga itu ketika menghirup nafas, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Kalau orang corona nggak bisa bernapas, Pak. A'udzubillah min dzalik. Wa akhiru da'wahum dan akhir seruan mereka, akhir ucapan mereka penghuni surga di surga sana, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Nanti orang begitu masuk surga mereka akan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya kita sampai ke surga. Aku sudah hidup bertahun-tahun menderita. Aku jadi tukang sapu terus, nggak pernah dibayar. Kadang-kadang Pemdanya lupa bayar aku. Aduh, ya. Aku jadi tukang ngepel. Aku sering disia-siain orang. Alhamdulillah, sekarang aku masuk surga. Sementara yang kayak Fir'aun, yang punya istana, yang berkuasa di istana kayak Fir'aun itu, Pak, masuk neraka dia. Hati-hati loh, Pak, masuk istana bisa menyebabkan masuk neraka loh. Hati-hati. Nah, ini ya. Lalu Ibnu Katsir mengatakan akhiru tafsiri suratil Insyikok. Inilah akhir tafsir surat Al-Insyikok, walillahil hamd. Dan kepunyaan Allah segala puji. Selesai tafsir ini. Ini baru 2 tafsir loh, Pak, yang dibuka di sini. Yang lainnya masih banyak, tapi kurang lebih isinya sama saja, ya. Jadi yang terakhir tadi pendapat tadi itu dibenarkan tidak hanya oleh seorang, ya. Ya, pendapat yang mengatakan bahwa Allah akan memberi kepada orang beriman balasan yang tiada putus-putusnya, yaitu bukan karena amal perbuatan manusia masuknya orang ke dalam surga, maksudnya manusia ke surga, tapi karena nikmat Allah semata-mata, ya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Semoga kita semuanya dikumpulkan oleh Allah bersama-sama di surga nanti, ya. Sekarang kita terima saja apa takdir Allah kepada kita dengan ridho, maka Allah akan ridho kepada kita, ya. Semoga Allah memberi kemudahan kepada kita dalam segala urusan dunia dan akhirat, dalam segala urusan pekerjaan dan urusan rumah tangga, dalam segala urusan dinas dan urusan partikelir, dan dalam segala urusan agama dan urusan dunia. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.